Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabu Syanil dengan NIM 2011521012. Baik, pada tugas besar dasar-dasar pemrograman ini, saya membuat program pengurutan dan pencarian, di mana pengurutannya itu menggunakan selection sort dan pencarian itu binary search. Oke, kita coba untuk mendemokan program. Nah, pada demo program ini minimal 10 data. Jadi kita masukkan dulu datanya. Descending atau menaik, maka data yang dari terkecil hingga yang terbesar itu akan ditampilkan secara terurut. Nah, kalau descending atau menurun, maka dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kemudian kita ingin mencari yang di search. Kita contohkan dulu yang tidak ada. Misalnya di sini satu, maka kita klik search. Ternyata nanti ada pesan data yang Anda cari tidak ada. Kemudian kalau kita mencari data yang double, misalnya 5, nah maka nanti ada pesan data yang Anda cari ada. Nah, itu berada di indeks 1 dan 2 ini. Kemudian datanya adalah 5, seperti itu. Dan clear all, maka data-datanya akan hilang gitu, reset kembali. Untuk tampilannya sendiri, pertama ada buttonnya itu ada 5. Nah, untuk mengubah namanya ini bisa di caption. Jadi di sini bisa kita ubah namanya. Kalau di sini saya menamakannya insert, ada extending, descending, ada search, dan ada clear all. Kemudian itu kita bisa menambahkan button itu di sini. Nah, ini sudah menampilkan buttonnya. Kemudian lanjut di edit. Edit ini fungsinya untuk memasukkan data. Jadi edit ini bisa kita dapat di, nah ini ada kan tulisan edit. Kita klik, kemudian nanti, nah ini adalah editnya. Oke, kita hapus dulu. Kemudian ada listbox ini ya. Nah, listbox ini fungsinya untuk menampilkan data. Nah, listbox ini kita dapat di sini. Kita klik, kemudian nah ini listboxnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kode program. Yang pertama adalah kita mendeklarasikan dulu di bawah include unit 1 H ini. Itu ada integer I, Y, J, temp, kemudian ada integer array A, jumlah elemennya 100, X sama dengan 0, J max, I min, N, kemudian ketemu sama dengan 0, kemudian yang terakhir posisi awal sama dengan 0, posisi tengah dan posisi akhir sama dengan N kurang 1. Kemudian button 1 ini kan fungsinya untuk memasukkan data. Jadi Y sama dengan string to in, edit 1 teks. Jadi kenapa string to in? Karena di edit 1 kan masih berupa teks ya kalau kita ingin memasukkannya. Nah, kan kita ingin masukkan datanya itu angka. Jadi kita rubah dulu dari string menjadi integer atau menjadi angka. Jadi kita ibaratkan Y sama dengan string to in. Kemudian ada array A, X sama dengan Y. X itu sama dengan X ditambah 1. Kemudian ada N itu sama dengan N ditambah 1. Kemudian menampilkan datanya itu di listbox 1, itu ditambahkan data dari Y. Kemudian edit 1 clear. Nah, maksud dari edit 1 clear ini adalah ketika kita memasukkan data 5 misalnya, kemudian kita klik insert, maka otomatis yang di data di edit 1 ini akan terhapus sendiri dengan sendirinya gitu, otomatis. Kemudian untuk button 2. Nah, button 2 ini fungsinya untuk selection sort. Kode program selection sort. Jadi di sini kenapa ada listbox 2 clear? Karena kan saya menggunakan menaik dan menurun. Jadi ketika saya sudah memasukkan angka menaik, maka otomatis ketika saya ingin mengklik menurun, otomatis data yang menaik itu akan hilang atau akan terhapus secara otomatis. Kemudian ini ada untuk selection sortnya ya, kode programnya itu for I sama dengan 0, I kurang N dikurang 1, maksudnya adalah misalnya N-nya sama dengan 5. Nah, karena indeks itu mulainya dari 0, maka 0 sampai 4, bukan sampai 5, seperti itu. Kemudian I plus plus atau I ditambah 1. J max sama dengan 1.
sama dengan I, kemudian lakukan perulangan lagi for J sama dengan I ditambah 1, J kurang dari N, kemudian J plus plus. Jika area AJ kurang dari AJ max, maka J max-nya sama dengan J. Jadi ini nih kuncinya, apakah kita ingin menampilkan data yang menaik atau yang menurun. Jadi ini ada di tanda sini. Kemudian ini fungsinya untuk menukarkan data, yaitu temp AI, array AI sama dengan array A J max. Nah, A J max itu sama dengan temp. Jadi selection sort ini saya bisa jelaskan seperti ini. Misalnya kita memiliki data 12, 5, 3, 7, 6. Nah, ini kan 0, 5-nya itu 1, 3-nya itu 2, 7-nya itu 3, dan 6-nya itu 4. Nah, kalau selection sort itu membandingkan nilai dengan seluruh data. Jadi misalnya di sini dari semua ini yang paling maksimal, yang paling maksimumnya itu pada indeks berapa? Ternyata pada indeks 0. Nah, itu kan 12. Kemudian yang paling besar lagi yaitu maksimal di indeks 3 yaitu 7. Kemudian ada di indeks 4 yaitu 6. Kemudian di indeks 1 itu 5, dan yang terakhir adalah pada indeks 2 itu 3. Dan jadi itu selection sort itu membandingkan nilai pada seluruh data, tidak satu-satu seperti itu. Kemudian pada selanjutnya yaitu button 3. Button 3 ini sebenarnya sama ya, selection sort juga. Hanya saja ini untuk yang menurun. Jadi ini tandanya berubah menjadi lebih besar jika array AJ lebih besar dari A min, seperti itu. Sama saja. Kemudian button 4 itu kode program untuk pencarian. Nah, data sebelumnya yaitu dari selection sort, maka itu kan otomatis sudah terurut ya. Nah, kita bisa menggunakan binary search. Jadi, ketika kita ingin mencari data A, Y, string to int. Jadi maksudnya kan di edit ini masih dalam bentuk teks. Jadi kita ingin merubah ke angka untuk memasukkan data array ini. A ini. Nah, maka dari itu kita menggunakan string to int. Kemudian edit 2-nya clear karena kita ingin menghapus data yang sudah dimasukkan itu. Kemudian ada while ketemu sama dengan 0. Ibaratkan ini seperti false, kemudian dan posisi awal kurang sama dengan posisi akhir. Maka posisi tengahnya sama dengan posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Jadi maksudnya kita misalnya punya data ini 8, 9. Nah, ini kan dibagi ya, ini adalah awal dan ini adalah akhir. Nah, karena ini genap, jadi dia tengahnya itu berada di 5. Kalau misalnya dia ganjil seperti ini, ya tetap di 5 karena nih, dia berada di tengah, posisi tengah, dibagi 2 gitu. Selanjutnya, jika array A posisi tengah kurang dari array Y, maka posisi awalnya itu posisi tengah dikurang 1. Nah, kan ini posisi tengahnya ada di 5. Jadi kalau dikurang 1 ini, jadi 7 itu adalah posisi awalnya. Kemudian break kalau misalnya ketemu. Else if posisi tengah lebih besar dari array AY, maka posisi akhirnya itu posisi tengah ditambah 1. Jadi posisi tengahnya misalnya ada di 5, berarti ditambah 1 berarti posisinya geser ke kanan, seperti itu. Else posisi awal sama dengan posisi akhir dikurang 1. Kemudian untuk menampilkannya itu ada for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Jika array AY sama dengan array AI ketemu dengan 1, sama dengan 1 maksudnya adalah seperti ibaratkan true ya. Nah, maka pada list box 3 ini akan menampilkan indeksnya, dan pada list box 4 ini akan menampilkan data yang dicari itu. Maka pesannya itu, maka dia akan ada pesan data yang Anda cari ada. Kemudian jika ketemu sama dengan 0 atau ketemu nya itu false, maka akan ditampilkan pesan data yang Anda cari tidak ada. Kemudian terakhir itu button 5 untuk mereset atau menghapus data-data yang sudah dimasukkan tadi. Pada list box 1, 2, 3, 4-nya clear, dan X sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 0.
Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.